Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mata Senja FX. Salam sejahtera untuk teman-teman trader Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Singapura. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung channel Mata Senja FX. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel Mata Senja FX, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Dan jika video saya bermanfaat, mohon untuk di-share kepada teman-teman yang lain agar kita bisa saling belajar dan saling membantu. Oke, dalam kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang CSAK valid dan CSAK yang tidak valid. Karena banyak dari teman-teman trader kita yang minta untuk dibuatkan video tentang candle arah yang valid dan candle arah yang tidak valid. Terima kasih untuk masukan dan juga komentar-komentarnya yang juga ikut membangun channel Mata Senja FX. Oke, langsung saja kita ke materi. Baik ya, di sini saya sudah memiliki catatan untuk candle arah kukuh valid ataupun candle arah kukuh tidak valid. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu tentang candle arah kukuh yang valid. Ya, candle arah kukuh yang valid. Kita akan bahas ini terlebih dahulu. Ciri-cirinya untuk candle arah kukuh valid itu biasanya lengkap dengan diagram BBMA. Diagram BBMA itu ada ekstrim, kemudian ada candle reverse, retest, dan segala macam, kemudian ada TP wajib. Setelah TP wajib, biasanya dia akan membuat satu candle arah kukuh. Jadi lengkap dengan diagram BBMA. Contohnya, poin pertama, jika H4 muncul satu candle arah kukuh sell, H4 muncul candle arah kukuh sell lengkap dengan diagram BBMA. Kemudian di time frame kedua, poin nomor 2, H1 membuat momentum sell. Jadi ketika H4 muncul candle arah kukuh sell, pastikan di H1 juga ada momentum sell. Nah, ketika muncul momentum sell ini, terbentuk momentum sell, terkadang juga ada ciri-ciri extreme buy. Ada ciri-ciri extreme buy ketika momentum sell ini tadi terbentuk. Kemudian poin yang ketiga, di time frame M15 atau TF3, di time frame M15 komplit dengan diagram BBMA. Nah, untuk catatannya, semua candle arah harus berada di bawah mid BB. Harus berada di bawah mid BB karena kenapa? Ini contohnya adalah contoh sell. Candle arah kukuh sell. Jadi semua candle harus berada di bawah mid BB. Oke, kita ke chart. Ini ada satu candle arah kukuh yang valid. Candle arah kukuh yang valid. Terbentuknya candle arah kukuh valid ini saya tandakan. Ini adalah candle arah kukuh yang valid ya, karena dia terus terjun. Ciri-cirinya seperti yang tadi di poin pertama itu lengkap dengan diagram BBMA. Diagramnya apa saja? Ada ekstrim. Ada ekstrim, ada candle reverse, kemudian TP wajib. Nah, setelah TP wajib ini muncul satu candle arah kukuh sell. Nah, ini ciri-cirinya. Kemudian kita lihat di time frame kedua untuk memastikan bahwa ini candle arah kukuh ini valid, bukan candle arah yang fake. Nah, sedangkan di time frame H1, ketika candle arah kukuh di H4 itu tadi terbentuk, di H1 membuat satu momentum. Di time frame kedua atau time frame H1 terjadi momentum. Nah, ini menandakan bahwa candle arah kukuh tadi ada ciri-ciri valid karena di H1 terbentuknya momentum sell. Nah, kemudian poin yang ketiga, di sini komplit dengan diagram BBMA. Nah, yang dinamakan komplit tadi ada ciri-ciri ekstrim. Ada ekstrim, ada TP wajib, dan kemudian semua candle berada di bawah mid BB. Di sini muncul satu candle arah kukuh juga, candle arah kukuh sell. Kemudian ada momentum dan semua candle berada di bawah mid BB.
Ya, ini menandakan bahwa candle arah kuku di H4 tadi adalah valid karena tidak ada candle yang close di atas mid BB ataupun menjadi momentum buy. Kita lihat di H4 nya. Di H4 terbentuk satu candle arah kuku sell. Dan di H1 pastikan ada momentum sell. Ya, setelah ada diagram BBMA ini ekstrim, dia membentuk satu momentum di sini. Ini menandakan candle arah kuku H4 itu valid. Ya, dan di M15 atau time frame ketiga ini momentum berterusan. Tidak ada satu candle pun yang close di atas mid BB ataupun menjadi momentum buy di time frame ketiga. Ya, ini valid ya. Ini adalah zona ini adalah zona candle arah kuku sell di H4. Nah, ketika ini tadi ciri-cirinya sudah valid, tidak ada candle yang close di atas top BB ataupun menjadi momentum di time frame ketiga, ini kita bisa entry di area re-entry MA5 high. Nah, terkadang dia tidak membuat satu re-entry tapi terus melakukan penerjunan. Nah, untuk kasus yang seperti itu teman-teman bisa entry di time frame yang lebih kecil, jadi tidak perlu menunggu candle arah kuku sell di H4 ini membuat satu re-entry. Kita bisa entry di time frame yang lebih kecil di M5 atau di M15. Nah, karena di M15 tadi sudah ada momentum berterusan, kita bisa entry ketika di M15 membuat re-entry sell. Nah, jadi ini contoh untuk candle arah kuku yang valid. Nah, sekarang kita cari contoh lagi untuk candle arah kuku yang valid. Ya, di sini ada satu candle arah kuku valid dan dia membuat satu re-entry untuk candle arah kuku ini. Ini adalah candle arah kuku sell di time frame H4. Jadi ketika ada diagram BBMA, ada ekstrim, ada TP wajib, kita tunggu terbentuknya candle arah kuku sell. Nah, setelah terbentuk candle arah kuku sell ini, kita pergi ke time frame kedua, time frame H1. Kita lihat dia ada ciri-ciri valid atau tidak. Nah, di time frame H1 juga pastikan tidak ada candle yang close menjadi momentum buy. Ya, tidak ada candle yang close menjadi momentum buy. Pastikan candle momentum sell itu ada saat time frame H4 membuat candle arah kuku sell. Nah, ini dia membuat momentum. Kemudian kita pergi ke time frame ketiga. Kita lihat di time frame ketiga. Nah, seperti ini. Di time frame ketiga ada satu momentum berterusan, kemudian dia naik kembali. Nah, kenaikan di M15 ini, ya, kenaikan candle atau price di M15 ini adalah kenaikan re-entry di time frame H4. Ya, jadi candle arah kuku di H4, ya ini adalah zona candle arah kuku tadi. Setelah terbentuk candle arah kuku di H4, price mulai naik. Nah, kenaikan ini adalah re-entry-nya CSAK di H4. Nah, dia menjadi momentum, kemudian menjadi ekstrim, dan semua candle berada di bawah MA50 dan mid BB kembali. Nah, ini adalah area re-entry di time frame H4, re-entry sell candle arah kuku sell. Nah, jadi ketika terbentuknya candle arah kuku sell, pastikan di M15 tidak ada candle yang close menjadi momentum buy. Semuanya harus berada di bawah mid BB. Nah, kenaikannya ini tadi di M15 ada satu extreme sell. Saya sudah jelaskan kemarin ya untuk entry di candle arah kuku ini dengan Vibo kemarin. Ketika dia naik, pastikan tunggu di M15 menjadi extreme sell untuk kita sell di re-entry-nya candle arah kuku ini. Nah, jadi candle arah kuku ini valid
ketika di M15 juga tidak ada momentum buy. Ya, saat terbentuknya candle arah kuku ini tidak ada momentum buy. Oke ya, bisa dipahami ya untuk candle arah kuku yang valid. Nah, di sini juga ada satu contoh candle arah kuku valid. Dia ada ekstrim, lengkap dengan diagram, ada TP wajib di sini. Nah, kemudian dia membentuk satu candle arah kuku sell. Sini. Candle arah kuku sell. Kemudian dia mencari area re-entry sell di zona MA5 high. Dia mencari area re-entry di sini. Kita lihat di time frame H1. Di time frame H1 semua candle berada di bawah mid BB dan menjadi momentum. Nah, semua candle berada di bawah mid BB dan menjadi momentum. Kemudian di M15 terjadi momentum berterusan ya. Dia naik tetapi tidak close di atas mid BB dan juga tidak close di atas top BB. Semuanya berada di bawah MA5 high. Ini menandakan terbentuknya candle arah kuku sell di time frame H4 itu adalah valid. Nah, kemudian price mulai naik. Nah, kenaikannya ini kita tunggu di area re-entry H4 ya, di zona re-entry H4. Ketika muncul satu extreme sell, ini menandakan bahwa H4 membuat re-entry sell. Kita bisa masuk di sini ya, kita bisa masuk di sini karena di sini ada extreme sell yang mendukung re-entry sell di H4 dan candle arah kuku ini pun valid, makanya dia terus terjun. Ini untuk goal penerjunan seperti ini mungkin banyak makan pip ya. Kalau teman-teman bisa memahami setup ini, insya Allah profit juga akan banyak ya. Ini untuk candle arah kuku yang valid. Sekarang kita cari contoh candle arah kuku yang tidak valid. Oke, sebelum ke candle arah kuku tidak valid, ini untuk candle arah kuku valid, silahkan di screenshot catatan saya seperti ini, mungkin bisa membantu teman-teman supaya tidak lupa. Oke, untuk candle arah kuku tidak valid, di sini contohnya poin pertama H4 membuat candle arah kuku buy ya, poin yang pertama H4 membuat candle arah kuku buy. Kemudian poin yang kedua ya, di H1 candle close berlawanan arah ya, candle close berlawanan arah di bawah mid BB. Seharusnya dia berada di atas mid BB karena ini adalah candle arah kuku buy ya, bukan sell. Kalau sell ini memang harus berada di bawah mid BB, tapi kalau dia buy dia harus berada di atas mid BB ya, karena ini tidak valid, candle close di bawah mid BB. Kemudian di time frame ketiga, poin ketiga, M15 tidak ada momentum buy yang mendukung candle arah buy di H4. Nah, jadi di time frame ketiga di M15 tidak ada momentum buy yang mendukung candle arah buy di time frame H4. Nah, untuk catatan, saat candle arah kuku buy terbentuk, saat candle arah kuku buy terbentuk di H4, ini di time frame daily berada di MA5 atau 10 high ya. Di time frame daily candle berada di MA5 atau 10 high ya, baik itu jarum ataupun body, biasanya dia berada di MA5 10 high. Kemudian CSAK ini muncul saat setelah H4 membuat candle arah kuku sell ya. Bisa dipahami, saya beri contoh. Jadi intinya candle arah kuku yang tidak valid ini adalah candle arah kuku yang berlawanan setelah H4 membuat candle arah kuku sell. Kemudian dia muncul candle arah kuku buy. Nah, di sini saya contohkan. Nah, ini baru tadi malam ya. GBP USD di time frame H1 ya, ini kita ambil contoh di time frame H1. Di time frame H1 membuat satu candle arah kuku sell ya, ini candle arah kuku sell, dan sebelumnya
dia ada extreme sell, kemudian dia menjadi candle arah kuku sell. Nah, dia membuat momentum dan muncul satu candle arah kuku buy. Nah, ini candle arah kuku buy yang berlawanan dengan candle arah kuku sell di sini. Nah, di sini. Nah, ini coba perhatikan. Mungkin teman-teman BBMA sering ya melihat candle arah kuku semacam ini. Ada penurunan sampai di low BB atau momentum pertama, dia naik menjadi candle arah kuku berlawanan. Nah, ini kadang kita terjebak juga di sini. Kita entry, dia punya re-entry di MA5 low. Ternyata dia membuat momentum dan momentum. Ya, karena apa? Karena di sini sebenarnya adalah candle arah kuku yang tidak valid. Ciri-cirinya kita lihat di time frame bawahnya. Ya, kalau tadi di catatan itu ada H4, H1, M15, berarti kalau contohnya yang di cat ini tadi GU di H1, berarti ini adalah M15 dan ini M5. Oke, kita lihat di M15. Ini kenapa ini tidak valid? Ya, seperti di catatan saya buat tadi, ketika candle arah kuku ini terbentuk, di H1 terbentuk, dia muncul satu ekstrim di time frame kedua. Tidak ada momentum berterusan. Dia laju menjadi candle arah kuku sell yang baru. Nah, ini muncul satu candle arah kuku sell yang baru di sini. Nah, ini sudah menandakan bahwa di di H1 tadi candle arah kukunya sudah tidak valid. Ini ciri yang pertama, dia muncul candle arah kuku sell yang baru di time frame bawah. Nah, dia close di bawah mid BB, kemudian dia menjadi momentum sell. Kalau dia valid, seharusnya ini adalah area re-entry buy, dia punya momentum di sini. Ini area re-entry dia dan dia naik menjadi momentum kembali. Tetapi ini justru menjadi candle arah kuku sell. Dia close di sini, kemudian dia jadi momentum. Nah, ini menandakan candle arah kuku buy di H1 tadi sudah batal, ya, sudah gagal. Untuk memvalidkan lagi kita bisa pergi ke time frame bawah, ya, di M5. Coba kita lihat di M5. Ketika candle arah kuku buy tadi terbentuk, ya, di area sini terbentuk, dia membuat re-entry sell di re-entry buy di area sini. Tapi kemudian apa? Dia muncul satu candle arah kuku lagi. Nah, ini dia muncul candle arah kuku lagi, kemudian dia menjadi momentum, dan di time frame atas momentum ini adalah candle arah kukunya di M15, candle arah kuku sell. Jadi tidak ada yang mendukung candle arah kuku buy di time frame pertama atau di time frame H1 tadi. Semua candle justru berada di bawah mid BB. Menjadi momentum, candle arah, momentum, re-entry, momentum, re-entry. Ya, ini tidak valid di H1 punya candle arah kuku buy. Candle arah kuku buy ini, ya, yang ini candle arah kuku buy ini sering kita jumpai ketika setelah ada candle arah kuku sell seperti ini, dia ada ekstrim candle arah kuku sell, kemudian dia membentuk candle arah yang baru. Nah, ini sering kita jumpai, ini tidak valid. Dan di sini di time frame atasnya biasanya dia berada di MA5 high. Ya, coba kita lihat. Nah, ini dia berada di MA5 high. Ya, ini candle coba sentuh MA5 high ataupun 10 high. Ya, di sini. Dan di time frame bawah membuat candle arah kuku yang tidak valid tadi. Dia membuat candle arah kuku fake. Nah, ini ketika ini terjadi, kita pergi ke time frame bawah, kita pastikan kalau ada momentum sell, berarti ini tidak valid, ya. Di M15, di M5, di time frame ketiga juga momentum berterusan dengan adanya candle arah kuku sell, berarti ini sudah menandakan tidak valid. Jadi jangan entry ketika dia membuat re-entry di sini di MA berlawanan, ya. Karena di M5 dan di M15 ini malah menjadi momentum berterusan.
Jadi kalau kita mau entry di sini, pastikan dulu di M15 tidak ada candle yang close di bawah mid BB. Pastikan ada extreme buy di bawah, time frame bawah ya. Ini candle arah kuku yang tidak valid. Oke, saya contohkan lagi. Nah, ini contoh selanjutnya. Di time frame H4 ini awalnya muncul satu MHV ya. Ada MHV di sini. Kemudian dia membentuk candle arah kuku sell. Ciri-cirinya seperti yang tadi sudah saya jelaskan untuk yang valid. Kemudian dia turun dan dia naik kembali, dan di sini muncul candle arah kuku buy. Ya, ini sering kita jumpai seperti ini, bentuknya seperti ini. Coba diingat, untuk teman-teman pasti juga sering menjumpai hal seperti ini ya. Candle arah kuku buy seperti ini. Setelah candle arah kuku sell terbentuk, ada candle arah kuku buy. Ada candle arah kuku buy. Nah, ini kita perlu hati-hati di sini. Kenapa? Karena ini biasanya tidak valid atau fake CSAK. Ciri-cirinya apa? Di catatan sudah saya buat tadi. H1 close berlawanan arah di bawah mid BB. Ya, H1 close berlawanan arah di bawah mid BB. Oke, kita coba lihat H1. Nah, ini H1 close berlawanan arah di bawah mid BB. Dia menjadi candle arah kuku yang baru di H1. Kita lihat di M15. Di M15 terjadi satu extreme sell. Nah, ini extreme sell. Extreme sell di sini. Kemudian dia close menjadi momentum dan momentum berterusan. Nah, ini menandakan di H4 ini tidak valid. Nah, candle arah kuku H4 ini tidak valid. Jadi jangan entry di area sini. Kalau kita punya entry di area sini, ternyata H1 dan di M15 menjadi candle arah kuku sell, sebaiknya di cut loss. Nah, ini satu contoh lagi teman-teman. Di sini ada candle arah kuku sell. Ya, setelah terjadi ekstrim di sini, ya, ada ekstrim, ada TP wajib, kemudian terbentuk satu candle arah kuku sell, kemudian dia naik. Nah, kenaikannya ini membentuk satu candle arah kuku buy. Ya kan? Kalau kita tidak tahu, kita akan bingung di sini. Kita mau buy apa mau sell? Nah, untuk memvalidkannya kembali lagi ke time frame H1. Di H1 untuk yang tidak valid, yang biru ini, dia ada satu extreme sell di sini. Nah, extreme sell, kemudian next candle dia turun menjadi candle arah kuku sell. Nah, ini sudah menandakan ini tidak valid. Muncul satu candle arah kuku sell. Kita pergi ke time frame ketiga. Di time frame ketiga, candle berada di bawah mid BB. Dia menjadi satu momentum, re-entry dan momentum. Ini menandakan di H4 tadi candle arah kukunya tidak valid. Ya, di M15 ada ekstrim, ada MHV, ini jelas, MHV-nya jelas sekali ya. MHV, kemudian dia menjadi momentum. Dan di H1 candle close di bawah mid BB menjadi candle arah kuku yang baru. Dan di H4 candle arah kukunya ini area re-entry-nya tidak valid. Ya, area re-entry-nya tidak valid, dia menjadi arah kuku dan menjadi momentum lagi. Ya, jadi seperti itu contoh untuk candle arah kuku yang tidak valid. Oke, di catatan tadi ketika ini terjadi, ya, ketika candle ini terbentuk, biasanya di time frame besar itu berada di area MA5 high. Nah, ini saya besarkan dulu. Biasanya dia berada di MA5 high daily. Ya, kalau ini yang fake. Nah, ini candle berada di area MA5 high nya daily. Nah, ini ya daily punya MA5 high di sini. Candle sentuh menjadi candle arah kuku yang tidak valid. Ya, seperti itu untuk catatannya. Mungkin teman-teman bisa screenshot
Jadi pada intinya ya, poinnya adalah candle arah kuku yang tidak valid ini sering muncul ketika setelah candle arah kuku sel terbentuk. Candle arah kuku sel terbentuk, kemudian dia akan muncul candle arah seperti ini. Nah, kalau berjumpa candle arah seperti ini, kita pastikan di time frame bawah semua candle berada di bawah mid BB untuk mendukung yang candle arah kuku yang pertama ini tadi. Ya, jadi seperti itu untuk video kali ini, candle arah kuku yang valid dan tidak valid. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video saya. Terima kasih. Salam profit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.